از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, suatu program yang akan membahas sabda, nasihat, fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah tentang berbagai topik yang terdapat dalam kitab Mahfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang tempat turunnya Masih Maud. Namun, sebelum kita memulai bahasan, seperti biasa kita terlebih dahulu akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Dili, dalam episode kali ini ya kita akan membahas tentang tempat turunnya Masih Maud. Ya. Nah, jika kita review kepada episode sebelumnya, kita juga pernah membahas ya beberapa hal terkait kondisi zaman ketika turunnya Masih Maud. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang tempat ya turunnya Masih Maud. Mungkin satu pertanyaan pembuka Pak sebelum kita lebih jauh bicara tentang topik ini, adakah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk Pak ya terkait tempat turunnya Masih Maud ini? Jika memang ada, maka apa saja petunjuk dari beliau itu Pak? Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Masihil Maud alaihissalam, di dalam Al-Fuzat beliau bersabda untuk membuktikan kebenaran beliau yang diutus oleh Allah di akhir zaman ini. Junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan pernah melewatkan tentang di mana beliau akan diturunkan, kapan beliau akan diturunkan, dan suasana seperti apa beliau diturunkan. Nah, yang hal-hal ini sudah kita pernah membahasnya di dalam episode yang lalu. Tapi dalam pembahasan hari ini, ada di dalam salah satu kitab yang bernama Jawahiril Asror, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ali Hamzah bin Ali Tusi, yang kalau tidak salah ini disusun oleh beliau tahun 840 Hijriah. Di situ beliau menukil salah satu sabda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, yakhrujul mahdiyu min qaryatin yuqalu laha kada'atun. Jadi Hadrat Masihil Maud SAW bersabda, kad'ah di dalam hadis ini. Jadi bahasa hadis memang tidak seperti yang kita maui bahwasanya harus bunyinya sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Karena memang nama tempat itu kadang-kadang tidak apa yang hari ini kita tahu, biasanya itu ada sesuatu yang ada riwayat yang mengikutinya gitu. Seperti misalnya kadian. Kadian itu asal katanya kan kadi. Karena kadi di situ ada salah seorang penghulu atau nenek moyang Hadrat Imam Salam yang menempati tempat di sebuah tempat di India itu bernama di pinggiran Sungai Barlas. Karena beliau seorang ahli hukum, seorang kadi, maka digelari nama itu kadi. Tapi kebiasaan orang setempat, karena itu jadikan tempat, maka pakai airan an, jadi kadian. Jadi kad'ah di sini berasal dari kata kadi. Jadi namanya disebut oleh Rasulullah bahwasanya yakhrujul mahdiyu, Imam Mahdi itu akan turun nanti min qaryatin, dari sebuah kota, yuqalu laha, yang akan disebut dengan sebutan kad'ah.
Nah, Masih Maud menjelaskan itu. Bahwasanya qad'ah yang dimaksud di hadis ini sejatinya adalah kadian. Karena memang saya hadir, saya lahir di tempat itu. Ada banyak hadis yang lain mengatakan bahwasanya beliau akan turun di sebelah timur Damaskus. Damsik disebut di dalam hadis itu. Di Menara Putih di sebelah timur Damsik. Dan ternyata kalau menurut letak geografi bahwasanya Kadian itu ada 35 derajat ke arah timur dari Damaskus. Ini jadi membuktikan bahwa untuk membuktikan kebenaran beliau, ternyata Rasulullah SAW itu dengan sangat hati-hati dan sangat rinci sekali. Bahwanya tidak hanya kapannya, tetapi tempatnya pun disebutkan. Hanya saja orang-orang sekarang kan selalu kalau cerita tentang sebuah kebenaran atau utusan yang datang, itu mereka inginnya seperti yang mereka inginkan. Bahwa misalnya ketika orang-orang Nasrani diberitahu tentang adanya Rasulullah di dalam kitabnya, lahir dan tidak mau, mereka menuntut di mana lahirnya, kapan lahirnya. Karena kalau kita cari Injil misalnya, itu tidak akan pernah ketemu nama Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, ayahnya tidak seperti itu rinciannya gitu. Rahasia ini kan masalah rahasia rukun iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tidak menginginkan orang beriman itu semudah dan secetek itu pemahamannya. Karena ini menyangkut masalah kesetiaan dan kecintaan. Gitu. Jadi kalau orang memang mencintai Rasulullah SAW yang hari ini begitu gaungnya sedemikian luar biasa seluruh dunia dengan ekspresi yang berbagai macam, gitu, saking cintanya sehingga apapun jadi salah mengekspresikannya. Tetapi anehnya ketika berita tentang Imam Mahdi SAW akan hadir, yang jelas-jelas diberitakan oleh sekian banyak hadis, sehingga dikatakan kedatangan Imam SAW itu di muka bumi ini hadis-hadisnya mutawatir. Itu sepakat ulama bahwa itu hadis-hadis mutawatirnya banyak sekali diriwayatkan oleh para perawi hadis. Terlepas dari sahih atau tidak sahih, yang jelas kalau sesuatu diberitakan terlalu banyak, jadi kebenarannya itu sudah sangat signifikan. Nah itu, jadi di dalam hadis itu dikatakan, ada di kitab yang lain yang dikarang oleh Abu Nuaim di kitab yang namanya Lawahil Anwaril Bihar di jilid yang kedua, itu adalah agak lebih kesini lagi umurnya, itu masih sekitar 340 Hijriah, di mana hadis yang dinukilnya sama bunyinya, hanya di ujung yang berbeda. Yakhrujul mahdiyu min qaryatin yuqalu laha Qar'ah. Kalau yang di Abu Nuaim sebutnya Qar'ah, kalau yang di Jawahirul Asrar itu Kada'ah sebutnya. Ternyata dalam catatannya itu memang Qar'ah itu berasal dari kata Kada'ah. Kalau Qar'ah makna hakikinya adalah tempat yang banyak mengalir air. Dan bagi orang yang pernah datang ke Kadian pasti akan takjub gitu ya dengan keadaan Kadian yang nyaris tidak mungkin dari sisi pandangan zahir gitu ya. Di tempat itu banyak air itu tidak mungkin. Tapi faktanya orang datang ribuan di sana tidak pernah terkendala dengan masalah air. Jadi betul itu hadis bahwanya Qar'ah itu artinya air yang mengalir. Kalau yang di hadis yang satunya disebut Kada'ah. Jadi kesimpulannya beliau mengatakan, untuk membuktikan kebenaran saya hadir di muka bumi ini, Rasulullah sendiri dengan sangat luar biasa sampai tempatnya pun disebutkan. Jadi kalau sampai tidak mau menerima kebenaran ini sungguh sangat keterlaluan. Jadi beliau katakan apa yang akan dikatakan nanti di hadapan Rasulullah SAW ketika mereka menghadap Allah dalam keadaan meninggal terus belum beriman kepada Imam Mahdi SAW. Terus alasan apa yang akan dikemukakan? Waktunya sudah saya jelaskan, ciri-cirinya sudah saya jelaskan, kapan harus datang, wujud orangnya sampai fisiknya pun begitu dirinci oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang tempat
Di mana dilakukan? Disebutkan juga sampai tempatnya disebutkan. Hanya memang tidak disebutkan akan lahir di Kadian tanggal sekian. Tidak seperti itu. Karena memang tidak ada nabi yang lahir di muka bumi ini yang diberitakan serinci seperti yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Seperti itu. Ya. Jadi intinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya sudah banyak memberikan ya Iya. wasiat atau nubuatan-nubuatan di mana tempat turunnya Masih Maud Masuk itu. saudara. Ya, gitu. Jadi bahwa hadis-hadis itu demikian banyak. Tadi kota itu akan bernama Kad'ah, ya. Kemudian juga tandanya itu adalah Menara Putih, ya, di sebelah timur Damaskus. Ya, itu juga menjadi tanda dari kedatangan Masih Maud. Nah, kemudian mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan, Pak, tapi mungkin bisa lebih rinci lagi bagaimana Masih Maud itu sendiri menafsirkan nubuatan-nubuatan Rasulullah tadi itu. Ya, Kad'ah, ya. Kemudian Menara Putih itu ya untuk kemudian mendukung ya pendakwaan beliau gitu. Iya. Beliau dengan sangat hati-hati memang ketika menjelaskan tentang hadis-hadis yang berbau nubuatan. Karena memang kadang-kadang nubuatan yang disebut di dalam hadis-hadis itu tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita inginkan. Maka oleh karena itulah beliau katakan dengan kalimat Kad'ah saja harusnya orang-orang bisa memahami bahwasanya kalau misalnya Kad'ah dari kata kadian itu sangat dekat dan memang ada orang yang lahir di situ dan mendakwakan diri. Nah, kalau tidak mendakwakan diri ya lain soal gitu. Ini kan ada yang mendakwakan dirinya. Dan kalimat Kad'ah ini disebut oleh Rasulullah SAW jauh sebelum saya dilahirkan. Ya kalau saya nggak mengada-ngada hari ini itu disuruh-suruhkan dengan kadian, itu mungkin bisa saja. Tapi masalahnya kalimat ini, sabda Rasulullah ini diucapkan ribuan tahun sebelum saya dilahirkan. Kalimat Kad'ah ini. Jadi bukan dilurus-luruskan, bukan. Memang Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Ya, artinya kalau misalnya kata Kad'ah jadi kadian, orang Ahmadi yang melurus-luruskan, itu yang tuduhan itu yang perlu pembuktian gitu ya. Tapi memang banyak tempat yang katanya itu proses. Ada proses sampai mengalami proses sampai kata itu menjadi kata seperti itu. Dan itu tidak hanya satu, banyak sekali kata seperti itu. Nah, terus mengenai Rasulullah SAW bersabda bahwa dia akan lahir di sebelah timur Damaskus di Menara Putih. Kalau beliau lahir di sekaki gunung Himalaya. Kadian itu, ibunya Alit Ida itu kan ada sebelah timurnya Himalaya, di pegunungan Himalaya. Jadi katakan Menara Putih itu artinya gunung yang setiap saat tidak pernah mencair. Jadi putih seperti karena disebut dengan salju. Jadi kalau dari kejauhan seperti sesuatu yang menara dari kejauhan yang putih gitu. Jadi Rasulullah SAW itu membahasakan nubuatannya itu tidak, kalau orang kan menuntut begini, kenapa bukan sebut aja gitu Gunung Himalaya gitu kan. Tentu itu rahasia iman. Itulah menjadi kenapa iman menjadi mahal. Karena memang nubuatan-nubuatannya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Cuman hari ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala perangkat hati, otak, dan pikiran. Supaya kita mau berpikir, oh iya benar. Itu Himalaya, itu India itu ada di sebelah kaki gunung Himalaya. Dan beliau lahir memang di kaki gunung Himalaya itu. Makanya sebut Menara Putih. Dan untuk menggenapkan itu, maka beliau membangun Minaratul Masih di sana itu. Bukan untuk tabaruk saja bahwasanya karena beliau akan lahir di sebelah timur dan akan lahir di sebelah ada Menara Putih. Jadi beliau wujudkan itu dalam bentuk Minaratul Masih sebagai bentuk syiar juga hari ini kepada dunia. Siap. Ya, baik. Jadi sangat jelas ya bahwa hadis tentang Kad'ah tadi ya yang kemudian berubah menjadi kadian itu sudah diterima jauh sebelum kelahiran Masih Maud itu sendiri ya. Bahkan para ulama juga menganggap itu sebagai
suatu Ya. yang memang disabdakan Ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan suatu hal yang baru yang diadakan ketika pendiri Beliau Jemaah sudah hadir. Ahmadiyah mendakwakan Iya. gitu ya. Baik, kemudian Pak, terkait dengan nubuatan yang menjadi tanda kedatangan Masih Maud ini kan cukup banyak ya. Dan mungkin sebagian tadi sudah tergenapi atau terbuka rahasianya, dan ada sebagian yang belum terbuka dari nubuatan-nubuatan tentang tanda Imam Mahdi ini. Nah, itu kan membuat orang itu bersikap berlainan ya. Ada misalkan orang yang menerima, kemudian ada orang yang masih menolak karena ada beberapa hadis yang belum tergenapi. Kemudian ada orang yang kemudian apatis gitu dalam menanggapi hadis-hadis itu sendiri. Nah, maka bagaimana seharusnya ya sikap seorang mukmin dalam menanggapi tanda-tanda Imam Mahdi ini yang kemudian sudah hadis-hadisnya itu cukup banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah harus nunggu semua hadis itu tergenapi atau seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya ujian besar ya bagi umat Islam, khususnya ketika kita ditawarkan sebuah pilihan oleh Allah untuk mengimani sesuatu yang Allah turunkan. Seharusnya sikap seorang Islam itu mencontoh hadits Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu contoh yang paling luar biasa. Karena ketika Rasul mengatakan, saya mendapat wahyu, Abu Bakar mengatakan, apakah engkau Nabi? Rasul cerita apanya. Saya tidak butuh cerita, saya tidak butuh penjelasan. Saya hanya ingin dengar pengakuan engkau, apa engkau utusan Tuhan? Cerita lagi. Karena Rasul juga tahu kenapa. Di awalnya kan sudah ikro. Orang pasti akan protes ketika ada seseorang mendakwakan diri, apalagi beliau juga menyadari siapa beliau gitu. Bukan orang yang cukup terkenal, bukan seorang yang sedang memegang tampuk kekuasaan dan pimpinan. Betul. Dari sisi harta benda tidak punya, seorang anak yatim, menikah pun belum sanggup, tiba-tiba mendakwakan diri sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang memang sedang menunggu. Cuman tadi, orang yang mereka gambarkan itu, seorang yang super power, seorang yang pintar, seorang yang kuat, seorang raja. Kalau dia punya pasukan, punya kekuatan, itu yang semua yang dibayangkan utusan datang itu. Maka kenapa Allah SWT memberikan contoh itu Abu Bakar, sahabatnya sendiri, yang ketika ditanya, ya Rasul, ya Muhammad, apakah engkau Nabi? Cerita. Apakah engkau Nabi? Cerita. Saya tidak butuh cerita, saya hanya butuh pengakuan. Terakhir, ya saudara Tuhan, mata yadaka, urungkan tangan engkau. Nah, sejatinya itu yang harus dicontoh itu. Dan itu akan terus terulang. Kalau kita ingin mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai orang yang akan menapaki sunnah-sunnah para Rasul dan para sahabatnya. Karena Rasul katakan, ikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nah, sahabat yang paling top adalah Abu Bakar. Ya, sikap orang Islam harusnya tidak perlu nyari-nyari gitu. Apalagi ini sudah jelas banyak sekali yang sudah muncul. Yang lainnya belum muncul ya itu oke lah gitu ya. Cuman yang sudah munculnya saja sudah terang benderang gitu. Mau nyari apa lagi sebenarnya gitu. Jadi kita tahu sekarang kualitas kecintaan, kesetiaan, kepatuhan. Sekarang kita tahu umat Islam seperti apa. Makanya Nabi menitipkan kan. Kenapa Rasul ketika mau wafat yang beliau ingat umatku. Kenapa? Beliau tahu persis keadaan umat Rasulullah itu. Nah, sekarang hanya mengaku cintanya Rasulullah. Tapi faktanya ketika ada sabda Rasulullah yang jelas-jelas diucapkan, tapi kenapa mereka sebelah mata untuk menganalisa sedalam-dalamnya gitu? Kalau harusnya kan, bahkan Nabi katakan ketika nanti imam datang, sampaikan salam saya. Saya demi Allah ketika saya mendengar ini, karena saya sudah dengar hadis itu ketika dari kecil sudah mendengar, di pesantren saya juga sudah dikasih tahu. Saya hanya teringat kalimat, sampaikan salam saya. Jika kamu berjumpa dengan imam salam. Saya hanya itu terpikir saya, pusing amat mau benar mau tidak urusan nanti urusan belakang. Yang jelas ada pendakwaan, ada tanda-tanda yang sudah kelihatan. Yang paling besar ya gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu sudah cukup. Sebenarnya sudah lebih dari itu cukup sebenarnya. Cuma tadi saya katakan, semua kita tidak sama. Maka sebenarnya inilah kualitas bagi umat Islam pada saat ini. Yang seharusnya sikap kualitasnya seperti apa sikapnya? Harus seperti Abu Bakar sikapnya. Beriman itu artinya tidak perlu alasan yang
detail. Apalagi Allah sudah memberikan beberapa tanda yang begitu besar, yang bisa ditanya hari ini, bisa dibuktikan bahwa itu benar ada gitu. Masih juga belum ini, artinya kan diragukan kecintaannya. Allah ke kamu, cinta ke saya, bagaimana ceritanya? Masih mau segala macam. Allah sudah membimbing bahkan di Quran, jelas-jelas dikatakan kepada orang Yahudi, ketika Musa datang. Kalau Musa ini mendakwakan sebagai penabi, terus dia dusta pendakwaannya, Allah katakan apa? Kedustaannya akan ditanggung oleh Nabi Musa. Kamu tidak akan dituntut. Tapi kalau Musa mendakwakan diri dan benar terus kamu tidak ikut, kamu akan dituntut 2 kali. Jadi kita beriman itu beruntung. Kalau salah yang mendakwakannya, no problem. Artinya apa? Yang mendakwakannya bertanggung di hadapan Tuhan. Terus mau apa lagi? Gitu. Ini sudah keterlaluan kalau umat Islam hari ini masih mencari-cari, masih belum lengkap. Kenapa? Tidak akan mungkin lengkap. Tidak akan mungkin. Karena Allah Ta'ala sengaja ada rahasia-rahasia yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Nah, rahasia rukun iman itu salah satunya gini, bahwasanya iman itu kepada yang gaib. Ini pun kan hal-hal yang gaib. Tetapi nanti Allah akan memberikan ketika kita sudah ada di dalam ini. Allah akan memberikan ketenangan batin itu. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi sebagian nubuatan yang belum tergenapi atau yang belum terbuka bisa dianggap sebagai suatu pembuktian nanti dari keimanan itu sendiri. Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup. Kota ya di mana seorang nabi atau rasul itu dibangkitkan mesti memiliki keistimewaan ya, atau keberkatan. Maka apa saja keberkatan dari Qadian ya yang kemudian bisa juga menjadi tanda kebenaran dari dakwah pendiri Jemaat Ahmadiyah itu sendiri. Dan mungkin Bapak juga bisa menyampaikan pengalaman Bapak ketika pergi Qadian mengalami bagaimana pengalaman spiritual di sana. Enggak, Pak? Iya. Jadi benar sekali bahwa kota di mana Nabi itu lahir itu punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Ketika Muhammad SAW lahir di tempat itu, yang beliau sendiri cerita bagaimana susahnya transportasi, bagaimana susahnya keadaan tempat saat itu. Tapi ketika beliau mendirikan suatu komunitas di sana, tiba-tiba berubah tempat itu. Berubah sama sekali. Bahkan karena berubahnya tempat itu, sehingga tetangga-tetangga tempat itu artinya tidak merasa senang dengan adanya perubahan itu. Sehingga di zaman Rasulullah sendiri sudah banyak sekali orang-orang yang berkeinginan untuk menghancurkan tempat itu. Tapi tidak bisa terlaksana. Kita tahu tahun 34 zaman Khalifah Masih kedua, ada sebuah kelompok Ahrar yang berniat dia mengumpulkan seluruh Islam India. Itu bukan lagi ribuan atau jutaan yang berniat untuk menghancurkan Qadian. Masih mau beliau di backup dengan gerakan Tahrik Jadid oleh Khalifah kedua. Sampai detik ini tidak berhasil. Tempat itu tetap aman. Makanya Qadian mendapat predikat Qadian Darul Aman. Tempat yang begitu aman. Betul-betul tidak pernah kesentuh. Padahal secara hitungan matematika sangat mudah untuk dihancurkan. Pertama, jemaahnya waktu itu belum banyak. Yang kedua, mereka yang itu kan sudah bersatu, hampir semua India bersatu. Tapi ternyata Allah SWT melindunginya sampai hari ini. Nah, salah satu keistimewaannya yang saya perhatikan gitu ya, kita tahu masyarakat India itu dalam hal kebersihan, aduh subhanallah. Jadi tetangga Qadian itu kalau kita jalan, subhanallah. Kita bayangkan bagaimana Qadian, ternyata ibaratnya ada emas di tengah-tengah lumpur. Luar biasa gitu. Airnya banyak, 10 hari di tempat itu, mandi pakai ember yang putih. Luar biasanya tidak ada lumut dalam ember yang putih itu selama 10 hari. Nah kalau yang di Jakarta ini saya pakai ember, seminggu sudah kelihatan. Padahal tuh airnya ditambung dulu turun gitu. Saya bingung, ini airnya bersih banget. Dari mana airnya gitu.
Dan itu airnya subhanallah banyak sekali. Menurut saya ini salah satu mukjizat, salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kota di mana Nabi itu lahir. Dan tentunya Allah taala memberikan dukungan dengan hal itu. Ya, salah satu yang paling dahsyat tadi adalah rencana orang-orang untuk menghancurkan kota itu. Sampai detik ini rencana itu hanya tinggal rencana, tidak pernah berhasil, dan insya Allah sampai kapanpun tidak akan berhasil. Apalagi sekarang dengan predikat kajian Darul Aman, insya Allah sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Jadi mirip seperti peristiwa Abraha dan ingin menghancurkan Ka'bah, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak terjadi sampai detik ini. Itu ya. Baik, Maulana, jazakumullah khairan jazaa, penjelasannya sangat luar biasa ya. Semoga menjadi hasanah keilmuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Namun sayang karena keterbatasan waktu, kita cukupkan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk pemirsa MTA yang berbahagia, demikian kiranya akhir dari bahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi